Selamat pagi Pacan, selamat pagi teman-teman semua. Saya Sophie Nazwa Irawan dari Angkatan 2020, Program Studi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang dampak teknologi dan data center terhadap alam. Perkembangan zaman yang dinamis dan terus-menerus menunjukkan kemajuan yang begitu pesat dalam aspek bidang kehidupan seperti pada era sekarang ini, yang disebut sebagai era kekinian atau modern, telah banyak menyebabkan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Pengaruh teknologi menjadikan orang-orang begitu bergantung akan kehadirannya. Terlebih lagi, setelah kemunculan internet dapat diakses dengan menggunakan fasilitas elektronik gadget seperti smartphone, komputer, laptop, tablet, dan lain-lain. Fenomena ini yang ada di tengah masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan dan tak sedikit juga masyarakat pedesaan mulai mengubah cara pandangnya dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan beralih mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat lebih menyukai hal-hal yang praktis tanpa harus menghabiskan tenaga dan materi. Kemudahan yang ditawarkan oleh gadget dengan segala aplikasi unggulan, misalnya media sosial yang mampu memangkas jarak dan menyebarkan informasi, sehingga menjadikan gadget sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Lalu selanjutnya, teknologi sangat membantu kita untuk mengakses segala macam hal, mulai dari pekerjaan, pendidikan, keluarga, pertemanan, bisnis, hiburan, dan lain-lain. Dampak positif dalam menggunakan teknologi sangat banyak, seperti dalam komunikasi ini. Kita bisa berteleponan jarak jauh, kita juga bisa bertemu orang secara virtual, seperti bertemu dengan rekan kerja mungkin. Lalu juga di pendidikan. Di pendidikan kita bisa mengakses video materi pembelajaran, kita bisa mengakses artikel-artikel yang kita butuhkan. Lalu juga selanjutnya kita bisa membuka bisnis online shop. Kita juga bisa berbelanja tanpa harus keluar rumah. Lalu juga di pekerjaan, kalau kita ada rapat atau apa, kita bisa melakukan meeting secara virtual. Lalu di hiburan, kita juga bisa mengakses video-video lucu yang menarik. Lalu selanjutnya, kemajuan teknologi tak hanya membawa dampak positif, tapi juga membawa dampak negatif, terlebih lagi bagi lingkungan. Teknologi dianggap sebagai alat manusia untuk mengeksploitasi alam. Adapun dampak teknologi terhadap alam antara lain. Yang pertama, terkurasnya sumber daya. Karena teknologi cenderung berkembang ke arah penciptaan kebutuhan baru, hiperkonsumsi, maka kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Untuk menciptakan teknologi dibutuhkan yang namanya tempat atau industri. Lalu, yang kena imbasnya hutan. Selanjutnya, yang kedua ada pencemaran lingkungan. Dengan adanya industri, lingkungan semakin tercemar karena akibat limbah industri, lalu juga polusi udara akibat asap pabrik, dan sumber daya alam dan lingkungan yang rusak akibat proses pembuatan industri ini. Lalu yang ketiga, penyakit fisik ataupun mental. Tentunya dengan banyaknya dampak positif, banyak juga dong namanya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi, seperti bisa menyebabkan penyakit fisik ataupun mental, dan juga yang sering terjadi yaitu cyberbullying. Tentunya dengan banyak dampak positif, tentu juga banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi, seperti bisa menyebabkan penyakit fisik ataupun mental, dan juga yang sering terjadi yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini adalah istilah yang digunakan pada seseorang, anak atau remaja yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan seperti dihina, diancam, dipermalukan, disiksa, atau menjadi target bulan-bulanan oleh remaja lainnya. Lalu juga penggunaan teknologi pada kehidupan sehari-hari kita seperti smartphone, laptop, PC, dan lain sebagainya secara tidak langsung ikut berkontribusi terhadap rusaknya alam. Benda-benda tersebut jika sudah tidak terpakai tentu akan dibuang begitu saja. Masalahnya, benda-benda tersebut kebanyakan berasal dari bahan yang susah sekali diuraikan, sehingga jika kita biarkan begitu saja menumpuk, dapat mengurangi keindahan lingkungan di sekitarnya. Lalu selanjutnya data center. Di dalam data center ini sendiri terdapat ratusan hingga ribuan server yang disusun sedemikian rupa sehingga tertata rapi seperti rak. Setiap perlengkapan sedetail mungkin sangat diperhatikan agar tidak terjadi permasalahan yang timbul. Sistem pendingin, satu daya, lalu sistem keamanan sangat diperhatikan untuk mendukung kinerja dari pusat data yang telah disediakan. Konsumsi listrik yang besar berakibat pada biaya yang juga meningkat, tak hanya ditinjau dari sisi biaya pemakaian listrik, menjadi penting untuk diperhatikan, terutama jika dikaitkan dengan isu lingkungan. Pemakaian listrik berarti menggunakan cadangan energi bumi dan berdampak pada terjadinya pemanasan global. Lalu listrik berasal dari energi yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, bahan bakar minyak, atau gas alam. Penggunaan bahan bakar fosil akan melepas gas karbon dioksida ke atmosfer bumi. Gas ini adalah penyebab paling dominan terhadap perubahan iklim bumi, karena menimbulkan efek rumah kaca pada atmosfer yang meningkatkan suhu bumi.
Lalu, warga dunia juga semakin menyadari cara terbaik untuk tetap bisa menggunakan bumi sebagai tempat tinggal yang nyaman adalah dengan melakukan upaya-upaya penyelamatan bumi, menghentikan pemanasan atmosfer diantaranya dengan cara menghemat pemakaian listrik tersebut. Lalu, bagaimana sih cara mengurangi dampak dari penggunaan data center tersebut? Jadi yang pertama itu menggunakan daya sesuai kebutuhan. Melalui pemantauan dan analisis berkelanjutan, data center dapat membuat sistem dan mengembangkan perangkat yang dapat menggunakan daya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk menghindari pengeluaran daya secara berlebihan. Lalu yang kedua, memperbarui peralatan. Peralatan yang sudah tua atau lama, terutama yang terus mengalami penurunan fungsi seiring waktu, mengonsumsi lebih banyak energi dibandingkan dengan versi yang terbaru lebih hemat energi. Oleh karena itu, memperbarui peralatan sangat penting dalam pengoperasian data center. Lalu yang ketiga, mematikan server yang tidak terpakai atau mati. Penyedia layanan data center biasanya menyediakan ruang tambahan untuk setiap klien jika terjadi perluasan sewaktu-waktu. Hingga perluasan itu terjadi, ruang tambahan berisi server yang belum aktif ini tetap mengonsumsi daya meski tidak melakukan aktivitas. Lalu berarti mematikan server ini secara signifikan dapat mengurangi konsumsi energi. Lalu yang keempat, memilih virtualisasi. Melalui virtualisasi, kebutuhan akan terkontrol manual secara semakin berkembang karena karyawan tidak lagi diperlukan secara permanen di lokasi. Hal-hal seperti suhu dan pencahayaan tidak memerlukan banyak perawatan dan data center dapat berfungsi pada suhu yang lebih tinggi dengan jejak karbon energi yang berkurang tentunya. Lalu yang kelima, manajemen sistem pendingin dan inovatif. Peralatan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem pendinginan dan data center membutuhkan banyak energi tentunya. Data center berskala besar dengan sumber daya yang cukup harus berinvestasi dalam sistem pendingin yang lebih hemat. Lalu yang terakhir, daur ulang. Data center dapat menerapkan strategi daur ulang agar lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, data center di Google yang berada di Finlandia mendaur ulang 100% elektronik yang mereka gunakan, dan data center City di Jerman menerapkan teknologi reverse osmosis untuk mendaur ulang sekitar 13 juta galon air setiap tahun. Ya, itu dia presentasi saya tentang dampak dari teknologi dan data center terhadap alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.